Salam sehat dan semangat dari Bu Rita untuk anak-anak kelas 4 yang hebat. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu Rita berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Dan marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena atas berkat rahmat-Nya kita telah diberi kesehatan dan keselamatan, dan pada hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk belajar bersama-sama. Hari ini kita akan belajar tentang pendengaran manusia. Materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama adalah bagian-bagian telinga. Yang kedua, proses manusia dapat mendengar bunyi. Dan yang ketiga yang sangat penting adalah cara menjaga kesehatan telinga. Harapannya setelah pelajaran ini nanti anak-anak dapat menjaga alat pendengaran anak-anak dengan baik, sehingga alat pendengaran anak-anak tidak akan terganggu dan dapat dimanfaatkan dengan baik, karena itu merupakan anugerah dari Tuhan yang luar biasa. Sekarang mari kita menuju ke materi yang akan kita pelajari hari ini. Anak-anak, syarat bunyi dapat didengar oleh manusia ada 3. Yang pertama yaitu ada sumber bunyi. Yang kedua, ada media atau perantara, dan yang ketiga ada alat pendengaran. Sekarang kita akan belajar bagian-bagian telinga manusia. Yang pertama adalah daun telinga. Nah, anak-anak, daun telinga kita dapat kita lipat karena terbentuk dari tulang rawan. Bagian berikutnya adalah lubang telinga. Kemudian ada gendang telinga, saluran eustasius, tulang-tulang pendengaran atau sering disebut 3 tulang pendengaran. Mengapa disebut 3 tulang pendengaran? Karena tulang-tulang pendengaran kita terdiri dari tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Karena terdiri dari 3 macam tulang, maka sering disebut 3 tulang pendengaran. Bagian berikutnya adalah 3 saluran setengah lingkaran. Berikutnya saraf pendengaran, dan yang terakhir koklea. Dari seluruh bagian-bagian telinga ini dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu telinga bagian luar. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga dan lubang telinga. Kemudian telinga bagian tengah terdiri dari gendang telinga, tulang pendengaran, dan saluran eustasius. Berikutnya, telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri dari koklea, saraf pendengaran, dan saluran setengah lingkaran. Kita lanjutkan dengan fungsi masing-masing bagian telinga tersebut. Yang pertama, daun telinga. Daun telinga berfungsi untuk menangkap getaran bunyi. Getaran bunyi yang ditangkap oleh daun telinga diteruskan melalui liang telinga atau lubang telinga. Jadi, lubang telinga berfungsi meneruskan getaran bunyi ke gendang telinga. Getaran yang diterima oleh gendang telinga akan diteruskan ke tulang-tulang pendengaran. Maka dapat dikatakan fungsi dari gendang telinga adalah meneruskan getaran ke tulang-tulang pendengaran. Sedangkan fungsi tulang-tulang pendengaran adalah
memperkuat getaran dan meneruskannya ke koklea. Anak-anak, di telinga bagian tengah masih ada satu bagian lagi, yaitu saluran eustasius. Fungsi saluran eustasius adalah yang pertama, menjaga keseimbangan tekanan udara antara telinga bagian luar dengan telinga bagian tengah. Yang kedua, menghubungkan rongga mulut dengan telinga bagian tengah. Bagian telinga berikutnya adalah koklea. Koklea berfungsi meneruskan rangsang bunyi ke saraf pendengaran. Dan saraf pendengaran kita berfungsi meneruskan rangsang bunyi ke otak. Yang terakhir, bagian telinga kita adalah 3 saluran setengah lingkaran. 3 saluran setengah lingkaran ini berfungsi sebagai alat keseimbangan. Anak-anak, dari penjelasan Bu Rita tadi dapat disimpulkan fungsi telinga kita selain sebagai alat pendengaran adalah juga sebagai alat keseimbangan. Anak-anak, sekarang kita akan belajar bagaimana proses kita dapat mendengar bunyi. Di sini Bu Rita sudah membuatkan bagaimana urutan bunyi yang berasal dari sumber bunyi sampai dengan ke saraf pendengaran kita sehingga kita dapat mendengar bunyi tersebut. Jadi, yang pertama, sumber bunyi bergetar. Getaran dari sumber bunyi ini merambat dalam bentuk gelombang. Kemudian, gelombang bunyi tersebut ditangkap oleh daun telinga. Gelombang bunyi yang ditangkap oleh daun telinga merambat melalui liang telinga atau lubang telinga. Kemudian, gelombang bunyi tersebut ditangkap oleh gendang telinga dan menggetarkan gendang telinga. Getaran bunyi yang ditangkap oleh gendang telinga diteruskan ke tulang-tulang pendengaran. Oleh tulang pendengaran, gelombang bunyi tersebut diperkuat getarannya dan diteruskan ke koklea. Getaran bunyi yang diterima oleh koklea diteruskan ke saraf pendengaran. Dan oleh saraf pendengaran, rangsang bunyi dikirim ke otak. Dan nanti otak akan menerjemahkan bunyi yang didengar. Nah, anak-anak, itu tadi proses bagaimana kita mendengar bunyi, mulai dari sumber bunyi yang bergetar sampai dengan otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu bunyi infrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz atau sering disingkat kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik ini hanya dapat didengar oleh hewan-hewan tertentu, misalnya kelelawar, anjing, jangkrik, dan kuda. Bunyi yang kedua adalah bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang frekuensinya antara 20 sampai dengan 20.000 Hz. Bunyi inilah yang dapat didengar oleh manusia. Jadi, bunyi yang dapat didengar oleh manusia disebut bunyi audiosonik, yaitu bunyi yang frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Yang ketiga, bunyi ultrasonik. Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz.
Contoh hewan yang dapat mendengar bunyi ultrasonik adalah lumba-lumba. Sekarang kita akan melihat faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kemampuan mendengar seseorang. Yang pertama adalah usia. Yang kedua, kesehatan. Jadi, faktor-faktor yang memengaruhi kemampuan mendengar seseorang adalah usia dan kesehatan. Menurunnya kemampuan mendengar karena faktor usia disebut presbikusis. Ya, anak-anak tahu dalam kehidupan sehari-hari pasti anak-anak sering melihat atau sering mengalami bercakap-cakap dengan orang tua yang mungkin pendengarannya sudah mulai berkurang. Dan menurunnya kemampuan mendengar karena faktor usia tersebut disebut presbikusis. Anak-anak, sekarang kita akan melihat beberapa gangguan pada alat pendengaran. Yang pertama, tuli. Tuli yaitu ketidakmampuan telinga untuk mendengar bunyi. Beberapa faktor penyebab tuli adalah kerusakan gendang telinga, tersumbatnya lubang telinga, dan rusaknya saraf pendengaran. Gangguan pendengaran yang kedua adalah otitis media. Otitis media yaitu infeksi pada telinga bagian tengah yang disebabkan oleh kuman sehingga terbentuk nanah. Gangguan pada alat pendengaran yang ketiga disebut otosklerosis. Apa itu otosklerosis? Otosklerosis yaitu tumbuhnya tulang pendengaran yang berlebihan sehingga penghantaran bunyi terganggu. Nah, sekarang kita sampai pada bagian yang sangat penting, yaitu cara menjaga kesehatan telinga. Yang pertama, bersihkan telinga bagian luar menggunakan sapu tangan atau kapas bersih dengan air hangat. Kedua, jangan membersihkan telinga dengan benda tajam. Mengapa kita tidak boleh membersihkan telinga dengan benda tajam? Karena kalau kita membersihkan telinga dengan benda tajam dapat merusak gendang telinga. Dan jika gendang telinga kita rusak, kita akan menjadi tuli atau tidak dapat mendengar bunyi. Berikutnya, apabila terjadi infeksi pada telinga bagian tengah, segera periksa ke dokter. Keempat, jangan memakan obat secara berlebihan. Kelima, jika ada suara yang memekakkan telinga, segera tutup kedua liang telinga. Ya, jadi kalau ada suara yang sangat keras memekakkan telinga, anak-anak harus segera menutup kedua lubang telinga kalian. Yang keenam, jangan mendengarkan musik terlalu keras. Yang ketujuh, nah ini yang sering anak-anak lakukan. Jangan terlalu sering menggunakan headset karena dapat membuat telinga sakit. Apalagi kalau anak-anak sudah mendengarkan musiknya menggunakan headset, lalu volume musiknya juga keras. Ini dapat mengganggu alat pendengaran kita. Nah, anak-anak, itu tadi beberapa hal yang harus kita lakukan agar alat kesehatan kita atau telinga kita dapat terjaga kesehatannya. Burita berharap anak-anak tidak hanya sekedar mengetahui bagaimana menjaga alat pendengaran atau telinga kita, tetapi anak-anak betul-betul melakukan sikap, perbuatan, atau apapun untuk menjaga alat pendengaran kalian. Oke, anak-anak, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa perluas pengetahuan kalian dengan rajin membaca. Karena di sekitar kalian banyak sekali sumber belajar yang dapat kalian manfaatkan untuk
memperkaya dan memperluas pengetahuan kalian. Selamat belajar, sukses untuk kalian, Tuhan memberkati.